Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-10 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Al-Imam Abu Muhammad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan bab sifat salat. Baik, di halaman 27 di poin pembahasan yang ke-15 ya. Ya. Perihal bacaan surah Al-Fatihah makmum pada salat sirriyah. Jadi kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa ma la yujharu fihi. Ini kaitannya dengan sebelumnya. Yustahabbu ay yaqra fi sakatatil imam wa ma la yujharu fihi. Jadi makmum dia membaca di diamnya imam. Demikian pula pada apa yang tidak dijaharkan, yaitu di salat sirriyah. Iya. Jadi pada salat sirriyah, yaitu salat duhur dan salat asar, demikian pula rakaat yang terakhir dari salat maghrib, serta 2 rakaat terakhir dari salat isya, disunahkan bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Tapi bagi Ibnu Qudamah ini hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Kalau di salat sirriyah. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hukumnya bukan sunnah, tapi hukumnya wajib pada salat sirriyah. Dan ini pendapat lebih dekat. Karena asalnya pada bacaan yang imam tidak didengar darinya di dalamnya, ketentuan hadits la salata liman lam yaqra Fatihatil Kitab itu lebih jelas lagi, lebih kuat lagi. Ya. Karena itu sebagaimana membaca Al-Fatihah disunnahkan atau diwajibkan bagi makmum di salat jahriyah, demikian pula diwajibkan di salat sirriyah. Dan ini pendapat yang lebih kuat insyaallah ta'ala. Kemudian pembahasan yang ke-16, hukum pembacaan surah lain bersama dengan surah Al-Fatihah. Ya, kata beliau, "Tsumma yaqra'u suratan." Kemudian dia membaca sebuah surah. Dia membaca sebuah surah. Nah, yaitu setelah membaca surah Al-Fatihah pada salat subuh dan 2 rakaat pertama di salat duhur, asar, maghrib dan isya, disunnahkan untuk membaca surah. Dan ini dari sunnah-sunnah salat. Iya. Dari sunnah-sunnah salat di pendapat kebanyakan ulama. Baik. Dia dihitung dari sunnah-sunnah salat di pendapat kebanyakan ulama. Tapi di pendapat lain, ada pendapat kedua dari sebagian ulama bahwa membaca sebuah surah di dalam membaca surah bersama Al-Fatihah hukumnya bukan sunnah, tapi hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah wajib. Ya, dan ini pendapat punya sisi kekuatan dari dalil, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan hal tersebut pada salat subuh dan 2 rakaat pertama dari seluruh salat yang lainnya.
Maka ini menunjukkan bahwa hal tersebut adalah perkara yang dijaga dan dipelihara. Karena itulah dikatakan tentang kewajibannya itu mungkin memiliki sisi kekuatan. Ya, walaupun jumhurul ulama, kebanyakan ulama berpendapat hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah sunnah. Karena itu Ibnu Qudamah tidak akan memasukkan pembacaan surah ini dalam kewajiban sholat pada pembahasan yang akan datang. Ya, apa bacaan surah yang dibaca? Apakah ada ketentuannya? Beliau terangkan ketentuan di sini. Dan ini pembahasan yang ke-17, ketentuan seputar surah yang dibaca bersama dengan surah Al-Fatihah. Jadi ada 3 ketentuan disebut oleh Ibnu Qudamah. Yang pertama membaca mufassal yang panjang pada sholat subuh. Yang kedua membaca mufassal yang pendek pada sholat maghrib. Yang ketiga membaca mufassal yang pertengahan pada seluruh sholat lain. Ya, kata Ibnu Qudamah, yaqra'u suratan takunu fi subuh. Dia membaca sebuah surah, yang surah itu pada sholat subuh min tiwalil mufassal. Dia membaca dari mufassal yang panjang. Surah mufassal itu di kalangan jumhurul ulama adalah surah yang bermula dari surah Qaf sampai surah apa? Surah An-Nas. Dari surah Qaf sampai surah apa? An-Nas. Itu mufassal namanya. Iya. Dan mufassal terbagi 3. Ada mufassal yang panjang, ada mufassal yang pertengahan, dan ada mufassal yang pendek. Mufassal yang panjang dari surah Qaf sampai ke surah An-Naba, atau di akhirnya surah Al-Mursalat yang terakhir. Dari mufassal yang panjang. Adapun mufassal yang pertengahan dari surah An-Naba amma yatasaalun sampai surah Al-Lail. Mufassal yang pendek dari Ad-Duha sampai surah apa? Sampai surah An-Nas. Iya, sampai surah An-Nas. Ini yang disebut dengan mufassal dan pembagiannya, yang panjang, pertengahan dan apa? Dan pendek. Yang panjang, pertengahan dan pendek. Iya. Jadi di sholat subuh dia baca dari mufassal yang panjang. Kemudian kata Ibnu Qudamah wa fil maghribi min qisarihi. Dan di sholat maghrib dia baca dari mufassal yang pendek. Iya. Wa fi sa'iris salawati min awsatiha. Dan seluruh sholat yang lain dia baca dari mufassal yang pertengahan. Nah, dia baca dari mufassal yang pertengahan. Ya. Apa dalilnya tentang hal ini? Dalilnya dari 2 sisi. Sisi yang pertama, ada riwayat khusus tentang hal ini, yaitu dikeluarkan oleh Imam Ahmad An-Nasai dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di Sahih Sunan An-Nasai. Iya, Abu Hurairah memberi contoh salat. Iya, menyebutkan contoh salat, ada si fulan yang bagus salatnya. Dikatakan kana yutilu raka'ataini al-ulayaini min adh-dhuhr. Dia memperpanjang 2 rakaat pertama dari duhur. Wa yukhaffif al-ukhrayaini, dan meringankan 2 rakaat yang keduanya. Wa yukhaffif al-'asr. Dan orang ini yang mencontoh, yang kata Abu Hurairah salatnya mirip Nabi, dia meringankan salat asar. Wa yaqra fil maghribi bi qisaril mufassal. Di salat maghrib dia membaca mufassal yang pendek. Wa yaqra fil isya bi wasatil mufassal. Dan orang ini membaca di salat isya mufassal yang pertengahan. Wa yaqra fis subhi bi tiwalil mufassal. Dan di salat subuh dia membaca mufassal yang panjang. Ya, jadi ini hadis ya, menunjukkan tentang bacaan Nabi. Ya. Kemudian dalil dari sisi yang kedua, kalau dilacak dan dikumpulkan hadis-hadis yang memuat bacaan-bacaan salat Nabi, maka akan diketemukan bahwa kebanyakan bacaan salat Nabi seperti ini bentuknya. Panjangnya kalau salat subuh dibaca panjang, yaitu mirip dengan tiwalul mufassal.
Di salat maghrib bacaannya pendek, mirip dengan kisar apa? Mufassal. Dan yang lainnya pertengahan. Ya, jadi kalau dikumpulkan riwayat-riwayat bacaan Nabi akan tampak itu pada kebanyakannya. Walaupun dimaklumi bahwa kadang-kadang Nabi memperpanjang di salat maghrib. Seperti beliau pernah membaca surah At-Tur di salat maghrib. Beliau pernah membaca surah Al-A'raf di salat maghrib. Membaca surah Al-Mursalat. Iya. Dan di salat subuh juga kadang Nabi memperpendek. Beliau pernah membaca surah Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, di salat subuh. Pada 2 rakaat beliau ulangi. Di 2 rakaat beliau hanya membaca idza zulzilatil ardu. 1 surah. Dibaca oleh Nabi 2 rakaat. Jelas ya? Baik. Jadi ini ukuran kebanyakan. Dan memang di banyak buku fikih hanya disebut ini saja dari bacaan yang dibaca oleh Nabi dalam salat. Sebab ini ukuran yang ringannya dan kebanyakan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena itu seorang imam hendaknya pandai melihat dari bacaan yang dia baca. Walaupun dia baca surah yang lain selain daripada surah mufassal boleh saja. Tapi kadar panjangnya ayat dan pendeknya dia ukur mirip dengan apa? Panjang pendeknya ukuran surah-surah mufassal itu tadi. Jelas ya? Misalnya kalau dia baca ayat misalnya di surah Al-Kahfi, maka kalau di salat maghrib dia baca, mungkin diambil 2 ayat terakhir atau 3 ayat terakhir. Sebab ini mirip dengan apa? Surah mufassal yang pendek. Jadi diambil dari kadar ayat yang seperti surah mufassal. Nah, baik. Jadi ini secara global tentang bacaan yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-18 ketentuan seputar salat yang dijaharkan dan disirkan. Kata Ibnu Qudamah, wa yajharul imamu bil qira'ati fi subhi wal ulayain min al maghribi wal isya wa yusirru fima ada dzalik. Ya. Dan imam menjaharkan bacaan pada salat subuh. Ya, salat subuh cuma 2 rakaat, semua bacaan dijaharkan oleh imam. Demikian pula 2 rakaat pertama di salat maghrib dan salat apa? Salat isya dijaharkan. Ya. Dalil tentang hal ini itulah yang datang dari perbuatan Nabi di banyak hadits, dikerjakan oleh para khulafa rasyidin, dan tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang hal ini. Wa yusirru fi ma ada dzalik, dan disirkan. Ya, tidak dijaharkan pada selain itu. Jadi 2 rakaat atau rakaat yang ketiga pada salat maghrib, 2 rakaat terakhir pada salat isya, dan seluruh salat duhur serta salat maghrib, salat duhur dan salat asar, semuanya disirkan. Bacaan disirkan, tidak dijaharkan. Disirkan, tidak dijaharkan. Jelas ya? Tapi di sini saya ingatkan 2 hal. Hal yang pertama, bahwa memang membaca surah, kebanyakan hadits menunjukkan syariatnya hanya dibaca di salat subuh, 2 rakaat pertama di salat maghrib, dan 2 rakaat pertama di salat apa? Salat isya. Serta 2 rakaat pertama di salat duhur dan salat asar. Disebutkan riwayat-riwayat membaca surah di situ. Tapi ada sebagian riwayat menjelaskan bahwa Nabi membaca surah di rakaat yang ketiga dan keempat bersama Al-Fatihah. Dan ini diarahkan kepada makna kadang-kadang beliau lakukan. Jadi asalnya di rakaat kedua dan ketiga, di rakaat ketiga dan keempat asalnya tidak baca surah kecuali Al-Fatihah saja. Surah selain Al-Fatihah tidak dibaca, itu asal. Tapi kadang-kadang tidak ada masalah seorang membaca, karena Nabi SAW kadang-kadang apa? Membacanya. Yang pertama, yang kedua yang ingin saya ingatkan, bahwa di salat yang disirkan, di rakaat yang keberapa yang disirkan? Ketiga pada salat maghrib, salat isya apa? Ketiga dan keempat. Kemudian di salat duhur, asar disirkan. Ya, pada salat yang disirkan duhur dan asar, kadang-kadang Nabi menjaharkan bacaan.
Kadang-kadang beliau jaharkan sebagian ayat. Iya. Beliau jaharkan sebagian ayat. Nah ini boleh saja kalau memang pada saat imam di sholat duhur dia membaca ayat, berlalu misalnya membaca surah, berlalu ada ayat-ayat, ingin dia perdengarkan kepada makmum, boleh saja. Ya, dia menjaharkannya. Anggaplah misalnya dia membaca di sholat duhur, dia membaca amma yatasa'alun. Ya. Tidak terdengar sebab sirriya ya. Nah, tapi begitu sampai ke ayat inna lil muttaqina mafaza, dia jaharkan. Inna lil muttaqina mafaza hada'iqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Dia jaharkan. Setelah itu diam lagi, ini tidak ada masalah. Jelas ya? Ini kalau dilakukan kadang-kadang tidak apa-apa. Ingat ya, ini sifatnya apa? Kadang-kadang. Ya. Karena memang kebanyakan sholat Nabi, di sholat-sholat yang disirkan, beliau yang tidak dibaca padanya surah, ya. Atau sholat yang disirkan dan dibaca padanya surah itu di sholat duhur dan asar, kebanyakannya Nabi di 2 rakaat pertama tidak menjaharkan. Kebanyakannya. Karena itu, begitu ada riwayat yang kadang Nabi menjaharkan, kita katakan itu kadang-kadang. Ya. Dan ini fikih ya di dalam mempelajari ibadah. Jadi ada sebagian ibadah ya, dilakukan oleh Nabi terus-menerus. Ada yang kadang-kadang dilakukan. Maka yang kadang-kadang ini jangan dilakukan terus-menerus. Ya. Sebab itu artinya dia melampaui batasan yang disunnahkan. Melampaui batasan yang disunnahkan. Jelas ya? Demikian pula kalau misalnya ada beberapa kaifiat. Tapi kaifiat yang paling masyhurnya, kaifiat tertentu. Akan datang nanti di pembahasan salam. Kaifiat yang paling masyhur di dalam banyak hadis salam itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kaifiat yang paling banyak dijelaskan dalam hadis. Maka ini asalnya yang kita lakukan. Jelas ya? Kalau dia ingin terapkan kaifiat yang lain tidak apa-apa. Kadang-kadang dia membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kadang-kadang saja. Jelas ya? Baik. Maka ini diperhatikan ya dalam pengamalan sunnah. Karena sunnah itu dikerjakan sebagaimana datangnya. Ya, jangan dilebihkan dari batasan yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selesai sudah tentang masalah bacaan. Kemudian penulis rahimahullah berpindah menjelaskan ketentuan takbir perpindahan. Kata beliau summa yukabbir. Kemudian dia bertakbir. Nah, ini menunjukkan bahwa pada saat berdiri kemudian akan berpindah ke ruku harus membaca takbir lagi. Dan takbir ini disebut dengan nama apa? Takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Dan takbir perpindahan di dalam salat semuanya hukumnya wajib sebagaimana yang akan datang penjelasannya. Ya, dan tentang takbir ini diterangkan secara terperinci. Ya, jumlah takbirnya di dalam hadits Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah merinci, Nabi berdiri melakukan takbir, berdiri melakukan salat membaca Allahu Akbar. Ya. Jelas ya? Kemudian beliau ruku, baca lagi takbir Allahu Akbar. I'tidal beliau membaca sami Allahu liman hamidah. Ya. Sujud beliau membaca Allahu Akbar. Bangkit dari sujud membaca lagi Allahu Akbar. Sujud yang kedua membaca lagi Allahu Akbar. Setelah itu bangkit ke ruku, bangkit ke rakaat yang kedua juga membaca apa? Membaca Allahu Akbar. Jadi ini rinciannya hanya disebut takbir di tempat-tempat itu. Maka rincian hadis Abu Hurairah ini menerangkan apa yang sifatnya mutlak di dalam riwayat anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbir fi kulli khafdin wa rafa. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertakbir setiap kali naik dan setiap kali turun. Iya. Ini hadis memang ya, bertakbir setiap kali naik, setiap kali turun. Nah, walaupun hadis ini sifatnya mutlak dari semua, asalnya semua salat dia takbir setiap kali naik, setiap kali ruku.
Setiap kali turun. Termasuk kalau dia bangkit untuk i'tidal dari ruku, dia i'tidal juga. Kalau menurut hadits ini membaca apa? Membaca Allah Akbar. Ya, tapi diperinci di hadits Abu Hurairah tidak membaca Allah Akbar, tapi membaca apa? Imam Sami Allahu liman hamidah. Dan makmum membaca Rabbana walakal hamd sebagaimana yang akan datang. Jadi hadits ini ya, hadits yang maknanya mutlak. Nabi takbir setiap kali turun dan setiap kali naik ini diperinci di apa? Di riwayat hadits Abu Hurairah. Baik. Demikian pula di duduk istirahat. Kalau bagi pendapat yang berpendapat ada duduk istirahat, tidak ada takbir khusus untuk duduk istirahat. Iya. Tapi dari sujud kedua dia takbir untuk langsung berdiri saja, satu kali takbir saja. Itu yang dirinci di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah. Baik. Kemudian bersama takbir perpindahan untuk ruku ini disertai dengan mengangkat tangan atau tidak? Ibnu Qudamah tidak menjelaskan di sini ya. Baik, sebentar. Kata beliau diterangkan ya oleh Ibnu Qudamah tentang mengangkat tangan. Iya, dan ini akan datang pembahasannya. Baik, kita undur dulu. Kemudian kata beliau, wayarka, kemudian dia ruku. Ini penjelasan tentang ruku. Iya. Dan dia ruku. Kemudian kata Ibnu Qudamah wayarfa'u yadayhi ka raf'ihil awwal, dan dia mengangkat kedua tangannya seperti angkatan yang pertama. Ya, ini tempat yang kedua mengangkat tangan. Ya, dan di dalam salat itu mengangkat tangan hanya pada 4 tempat saja mengangkat tangan. Ya, akan dirinci nanti oleh Ibnu Qudamah. Sini sudah 2 yang dirinci. Tempat yang pertama mengangkat tangan adalah ketika apa? Takbiratul ihram. Tempat yang kedua ketika ruku. Dan tempat yang ketiga ketika apa? I'tidal. Dan tempat yang keempat dari ketika dia berdiri ke rakaat keberapa? Ke rakaat yang ketiga. Ini 4 tempat mengangkat tangan. Iya. Ada sebagian riwayat yang menjelaskan selain dari 4 tempat ini, tapi yang benarnya bahwa riwayat-riwayat itu ada kelemahan dari sisi sanadnya. Iya. Ada yang lemah sanadnya, ada yang syadz dan semisal dengan itu. Nah. Kemudian baik. Jadi ini pembahasan yang ke-21 ya. Tentuan seputar mengangkat tangan ketika bertakbir saat ruku. Iya. Adapun ruku itu sendiri di sini oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala diterangkan tentang kaifiatnya. Ya, bagaimana kaifiat ruku itu dan tata caranya serta apa yang dibaca. Ya, ini di poin yang ke-22, 23, 24, 25 dan 26. Ya, pertama beliau terangkan letak tangan. Kata Ibnu Qudamah, "Tsumma yada'u yadayhi ala rukbatayhi." Dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Ya, ini sunnahnya di dalam salat. Bahwa kedua tangan itu pada saat ruku diletakkan di mana? Diletakkan di atas kedua lutut. Iya. Dan ini berdasarkan hadits Abu Humaid As-Sa'idi, riwayat Al-Bukhari. Idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Apabila beliau ruku, beliau mentamkin. Ya. Memposisikan tepat dengan dengan mapan tangannya itu di atas lututnya. Ya, kedua tangan di atas lutut. Baik. Kemudian kata beliau wa yufarriju asabi'ahu, dan dia merenggangkan jari jemarinya. Iya. Jadi ini posisi jari jemari. Bahwa jari jemari itu direnggangkan. Dan ini berdasarkan hadits Abu Mas'ud Al-Badri, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan selainnya. Iya. Disebutkan di situ kaifiat salat oleh Abu Mas'ud. Di antaranya beliau berkata, wa wada'a yadayhi, ya, kata beliau, "Tsumma raka'a", kemudian dia ruku, fajafa baina yadayhi. Lalu beliau merenggangkan antara kedua tangannya. Ini akan datang nanti ya masalah merenggangkan.
Wa wada'a yadayhi ala rukbatayhi, dan beliau letakkan kedua tangannya di atas lututnya. Wa farraja baina asabi'ihi, dan beliau merenggangkan jari jemarinya. Ya, jadi ketika lutut dipegang, jari jemari di apa? Direnggangkan. Dibuka jari jemari. Karena itu dari kekeliruan, ya, apabila jari jemarinya di apa? Dia gabungkan, dia tempelkan. Ya, sunnahnya dia renggangkan. Nah, ya silahkan adzan dulu. Kemudian dalam pembahasan berikutnya, perihal tentang meluruskan punggung. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa yamuddu dhahrahu. Ya, dan dia meluruskan punggungnya. Nah, ini berdasarkan hadits Abu Barzah, diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan selainnya. Ada juga dari hadits Ibnu Abbas. Ya. Ada beberapa jalan ya dari hadits ini yang jelas dikuatkan oleh Syekh Al-Albani dari seluruh jalannya. Abu Barzah berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a law subba ala dhahrihi ma'un lastaqar." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ruku, andai kata air dituangkan di atas punggungnya, akan tinggal air itu karena lurusnya punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berikutnya menyejarkan kepala dengan punggung. Ya, kata Ibnu Qudamah, wa yaj'alu ra'sahu hiyalahu, dan dia menjadikan kepalanya itu sejajar dengannya. Hiyalahu maksudnya punggung ini sejajar dengannya. Ya, karena memang di dalam hadits Aisyah riwayat Muslim, Aisyah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu." Ya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ruku, beliau tidak mengangkat kepalanya. Tidak pula menurunkannya. Berarti apa? Pertengahan. Ya. Jadi anggaplah ini punggungnya, tangan ini sampai ke pergelangan punggung. Ya. Nabi tidak mengangkat kepalanya, tidak pula apa? Menundukkannya, tapi berada di mana? Di pertengahan. Nah, baik. Jadi ini sifat ruku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara beliau ruku? Dan masih ada yang belum diterangkan di sini oleh Ibnu Qudamah, ya, bahwa posisi tangan ketika ruku agak di apa? Agak dijauhkan dari apa? Dijauhkan dari, ya, agak direnggangkan. Ya. Kemudian di sebagian riwayat Al-Hakim bahwa tangan ini ketika ruku tidak lurus tapi ditekuk sedikit. Ya, ditekuk apa? Sedikit. Ya. Maka ini kondisi tangan pada saat ruku. Jelas ya? Baik. Setelah itu beliau menjelaskan tentang doa yang dibaca ketika ruku. Kata beliau, "Tsumma yaqulu subhana rabbiyal azim thalathan." Kemudian dia membaca subhana rabbiyal azim 3 kali. Ya, membaca subhana rabbiyal azim ini adalah bacaan doa dalam ruku. Dan kata 3 kali di sini sunnahnya 3 kali. Karena akan datang nanti Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa bacaan doa ruku wajib, tapi kewajibannya 1 kali. Kalau lebih sekali itu kadar sunnah namanya. 3 kali itu sunnah. Jelas ya? Boleh 4 kali, boleh 5 kali. Iya. Walaupun di sholat wajib itu, ya, dimaklumi bahwa seorang mengulangi tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Kalau ada pengulangan mungkin paling banyak sampai 9 kali paling banyak. Iya. Jelas ya? Dan di sholat wajib secara umum seorang imam jangan terlalu lama dalam membaca. Iya. Bacaan-bacaan. Iya. Baik. Dan perlu saya ingatkan di sini bahwa kadang ada sebagian imam yang memandang seorang yang sholat itu dia lama ruku dan sujudnya dia samakan dengan lama bacaannya. Iya. Dan ini tentunya berlaku di sholat malam atau hal yang semisal dengan itu. Tapi kalau di sholat sifatnya sholat wajib, sholat berjamaah,
Di sini dia harus melihat keadaan para makmum yang berada di belakangnya. Baik. Dia membaca doa Subhana Rabbiyal Azim. Ini salah satu doa yang dibaca. Salah satu doa yang dibaca. Ya. Dan doa ini termasuk doa yang kuat ya dan bagus untuk dibaca. Dan ada doa yang lain. Ya. Di antaranya dalam riwayat Bukhari dan Muslim yaitu membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Nah, dan ini dibaca di ruku dan di sujud. Kalau Subhana Rabbiyal Azim ini khusus di mana? Di ruku saja. Kalau di sujud bacanya apa? Subhana Rabbiyal A'la akan datang. Ada doa yang ketiga yaitu membaca Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Rabbul Malaikati Warruh. Nah, dan ini di dalam riwayat Muslim. Ya, ini juga doa dibaca di ruku dan di sujud. Ya, dan ada doa yang lainnya. Doa yang lainnya bisa diperiksa ya. Sifat salat Syekh Al-Albani beliau mengumpulkan beberapa doa. Baik. Ketika doa ini beraneka ragam, maka sunnahnya dia baca kadang ini kadang itu. Sebagaimana telah saya berikan kaidahnya. Pada ibadah yang kaifiatnya beraneka ragam dan tidak bisa dipastikan yang mana yang salah satunya yang lebih disunnahkan, maka asalnya dikerjakan apa? Berselang-seling. Kadang ini kadang itu. Ya, kalau ada yang bertanya bagaimana kalau dia gabungkan, dia baca 3 doa sekaligus, boleh atau tidak? Jawabannya itu tidak boleh. Sebab Nabi mengajarkan doa ini kepada para sahabat satu-satu, tidak diajarkan sekaligus. Kepada sahabat ini diajarkan doa pertama, sahabat sana diajarkan doa kedua, tidak diajarkan oleh Nabi sekaligus. Ya, menunjukkan bahwa tidak disyariatkan menggabung ya sekaligus. Jelas ya, tapi dia selang-seling. Baik. Ya, dan di sini pentingnya ya di pembahasan salat seorang menghafal doa-doa ya agar salat yang bermakna. Karena doa-doa ini ketika dia selang-seling ini akan membantunya untuk khusyuk. Membantu dia untuk apa? Khusyuk. Kalau seorang monoton cuma baca satu doa saja, ya sudah terbiasa di lisannya, ya pikirannya berada di pasar, berada di toko, berada di ini, tidak ada masalah. Lisannya akan terus jalan sebab sudah apa? Sudah biasa. Ya. Tapi kalau dia biasa selang-seling ganti-ganti, nah ini biasanya dia akan hadirkan apa? Hadirkan kekhusyukannya. Ini membantu salah satu metode dan cara membantu seorang itu khusyuk. Karena itu sebenarnya diantara cara pokok seorang bisa khusyuk dalam sholat, dia pelajari bagaimana sholat Nabi itu secara benarnya. Ya, dan dia terapkan dalam sholatnya. Sebab di dalam penuntunan sholat Nabi kalau dia jalankan dengan sebenarnya, maka insyaallah ta'ala dia akan memperoleh kekhusyukan di dalam sholat. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, selesai sudah ya pembahasan tentang doa ruku. Ya, sekarang kita berpindah ke pembahasan i'tidal. Kata penulis, kata Ibnu Qudamah, "Tsumma yarfa'u ra'sahu." Kemudian beliau mengangkat kepalanya. Nah, ini i'tidal namanya. Iya. Mengangkat kepala. Melakukan i'tidal. Nah, i'tidal itu artinya dia berdiri secara tegak. Ya, kembali ke posisi berdirinya. Seperti semula. Nah, qailan dengan membaca. Ini bacaan i'tidal. Apa bacaannya? Sami Allahu liman hamidah. Ini peringatan ya bahwa i'tidal, takbirat perpindahan itu diganti dengan membaca apa? Membaca Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah ini jelas dibaca oleh imam. Iya. Tapi yang menjadi pertanyaan apakah makmum membaca Sami Allahu liman hamidah juga atau tidak? Ini dua pendapat di kalangan para ulama. Imam As-San'ani ya, dan selainnya beliau berpendapat dibaca. Ya, karena akhirnya hal tersebut berlaku untuk imam dan makmum. Ya, dan pendapat kebanyakan dari ulama kita yang memfatwakan di masa ini, mereka mengatakan bahwa itu tidak dibaca oleh makmum, tapi dibaca oleh imam saja. Karena di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim lafadznya idza qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamd. Kalau imam sudah berkata sami Allahu liman hamida, maka kalian katakan rabbana
walakal hamd. Maka zahirnya tidak dibaca. Ini zahirnya. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Walaupun kita harus jujur dan mengakui bahwa zahir lafaz mengandung kemungkinan. Mungkin dibaca sami'allahu liman hamidah oleh makmum dan mungkin tidak dibaca. Tapi kalau ingin dilihat yang mana yang paling zahir, paling zahirnya seperti yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin bahwa makmum tidak apa? Tidak membaca sami'allahu liman hamidah, tapi langsung Rabbana walakal hamd. Baik. Kemudian thumma yarfa'u ra'sahu qailan sami'allahu liman hamidah. Dia berkata sami'allahu liman hamidah. Iya. Wa yarfa' yadayhi ka raf'ihil awwal, dan dia angkat tangannya juga seperti diangkat di angkatan yang pertama. Ya, ini penjelasannya tentang mengangkat tangan saat i'tidal. Dan ini tempat yang ketiga, mengangkat tangan dalam salat. Ya, dalilnya semua hadis tentang mengangkat tangan dalam salat itu dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Iya. Dan juga ada di dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi ya radhiyallahu taala anhu. Baik. Walaupun hanya sebagian tempat saya ya yang diterapkan di dalam hadis Abu Humaid. Tapi yang paling lengkapnya adalah hadis siapa? Hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Tsumma yarfa'u ra'sahu" wa yarfa'u yadayhi ka raf'ihi al-awwal. Fa idza i'tadala qa'iman, apabila dia sudah berdiri i'tidal, qala Rabbana walakal hamdu. Jadi kalau imam ya, bacaan sami Allahu liman hamidah ini sama dengan takbiratul ihram. Ini sambil apa? Dia baca sambil apa tadi? Sambil berdiri. Ya, tidak. Begitu dia sudah berdiri sempurna, barulah dia baca apa? Rabbana walakal hamd. Dia membaca Rabbana walakal hamd. Ya, Rabbana walakal hamd. Sebagian riwayat ditambah Allahumma di depannya. Allahumma Rabbana walakal hamd. Dan di sebagian riwayat dibuang wawunya pada dua kalimat. Ya Rabbana lakal hamdu dan Allahumma Rabbana lakal hamdu. Kalau begitu semuanya ada 4 bacaan. Yang pertama Allahumma Rabbana walakal hamdu. Yang kedua Allahumma Rabbana lakal hamdu, tidak pakai waw. Tidak dikatakan walakal hamdu, tapi apa? Langsung lakal hamdu. Yang ketiga Rabbana walakal hamdu. Tidak pakai Allahumma. Dan yang keempat, Rabbana lakal hamdu. Tidak pakai waw. Ini 4. Semuanya boleh. Semuanya boleh dan ada di dalam hadits. Baik. Kemudian, kata beliau, ada tambahan doa mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya. Nah. Jadi membaca Rabbana walakal hamd artinya, ya Allah, segala pujian hanya untukmu. Ya. Sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh segala sesuatu yang engkau inginkan terjadi. Nah. Dan ini dari pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang agung yang dibaca pada saat seseorang itu bangkit dari i'tidal. Baik. Dan ada doa-doa yang lain ya yang dibaca pada saat i'tidal disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di sifat salat Nabi. Bisa diperiksa di sana untuk hafal doa-doa tersebut. Iya. Kata beliau wa yaktasirul ma'mumu ala qauli Rabbana walakal hamd. Adapun makmum iya, dia hanya membaca Rabbana walakal hamd saja. Ini pembahasan tentang bacaan makmum ketika i'tidal. Ya, jadi beda ya antara imam dengan apa? Makmum. Kalau imam, dia membaca sami Allahu liman hamidah. Kalau makmum, dia membaca apa? Rabbana walakal hamd. Iya. Ini makmum hanya membaca sampai di situ saja. Dan ini zahirnya ya. Seperti yang kita katakan zahirnya tadi. Walaupun sebenarnya riwayat, kalau makmum membaca sami Allahu liman hamidah, mungkin saja. Itu mungkin dalam riwayat. Walaupun pendapat yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini, ya kelihatannya lebih kuat. Baik. Selesai sudah pembahasan tentang i'tidal. Iya. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan, "Tsumma yakhirru sajidan mukabbira."
Ini pembahasan kita yang ke-32 tentang takbir saat sujud dengan tidak mengangkat tangan. Iya. Tsumma yakhiru sajidan mukabbira wa la yarfa'u yadayhi. Kemudian dia turun sujud dengan bertakbir. Ya, dengan bertakbir, maksudnya disertai dengan takbir dan dia tidak mengangkat apa? Tidak mengangkat tangannya. Ya, ini perbedaannya ya. Sini hanya takbir saja, sebagaimana tempat-tempat yang lainnya dari takbir perpindahan. Dan di sini tidak mengangkat tangan. Ada sebagian riwayat memang disebutkan mengangkat tangan, tapi riwayatnya lemah. Riwayatnya lemah. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya tentang sujud. Ya, kata Ibnu Qudamah wa yakunu awwala ma yaqa'u minhu 'alal ardi rukbatah. Ya, di sini beliau mulai masuk menjelaskan bahwa seorang ketika takbir untuk turun dia melakukan sujud. Ya, melakukan sujud dan sujud ini salah satu rukun penting di dalam salat. Iya, rukun penting di dalam salat dan sujud jumlahnya 2 kali pada setiap rakaat. Jumlahnya 2 kali pada setiap rakaat. Dan di sini penulis akan merinci bagaimana cara turun sujudnya dan bagaimana kaifiat sujud itu. Ya. Baik. Beliau sekarang jelaskan tentang kaifiat turun untuk sujud. Kata beliau wa yakunu awwala ma yaqa'u minhu 'alal ard rukbata thumma kaffah. Hendaknya yang awal kali menyentuh tanah dari badannya adalah kedua lututnya, kemudian kedua apa? Tangannya. Iya. Jadi Ibnu Qudamah di sini berpendapat ketika seorang salat ya, dari i'tidal dia turun untuk sujud. Yang pertama kali turun ke bumi apa? Lutut atau tangan kalau Ibnu Qudamah? Lutut dahulu. Kedua lutut baru kedua apa? Kedua tangan. Dan ini berdasarkan hadits Wa'il bin Hujr. Tapi haditsnya lemah. Haditsnya apa? Haditsnya lemah. Ada pendapat yang kedua. Ya. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani dan selainnya. Bahwa yang pertama kali turun adalah apa? Tangan, kemudian apa? Kemudian lutut. Ya. Kemudian lutut. Dan ini mereka berdalilkan dengan hadits Abu Hurairah. Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi. Apabila salah seorang dari kalian itu sujud, jangan dia berlutut seperti unta itu berlutut. Ya. Hendaknya diletakkan tangannya dahulu, kemudian apa? Kemudian lututnya. Kemudian lututnya. Baik. Ini hadis yang dipakai oleh Syekh Al-Albani, ya rahimahullahu taala, untuk menjelaskan bahwa yang lebih kuatnya adalah apa? Tangan dahulu baru apa? Kedua lutut. Tapi ini hadis dari jalan Muhammad ibnu Abdullah yang diberi gelar dengan gelar An-Nafsuz Zakiyah. Iya. Al-Bukhari ketika menyebutkan riwayatnya di dalam tarikhnya, beliau berkata la yutaba'u alaihi. Tidak ada mutaba'ah baginya. Wala adri sami'a min Abi Zinad am la. Dan saya tidak tahu dia mendengar dari Abu Zinad atau tidak. Dan Al-Baihaqi berkata Muhammad ibn Abdullah bersendirian dalam meriwayatkannya. Iya. Ini isyarat illah ya dari Al-Bukhari dan Al-Baihaqi. Iya. Alasannya kenapa? Muhammad ibn Abdullah An-Nafsuz Zakiyah walaupun dia dari sisi riwayat bagus bisa diterima, tapi dia di sini meriwayatkan dari Abu Zinad. Abu Zinad seorang guru yang punya banyak murid. Jelas ya? Seorang guru yang punya banyak apa? Banyak murid. Dan kaifiat salat, ini kaifiat semua orang menyaksikan. Iya. Kok tiba-tiba ada Nafsus Zakiyah meriwayatkan hadits ini bersendirian? Tidak ada murid-murid Abu Zinad yang lain yang meriwayatkannya. Ini keanehan dalam sisi riwayat. Menunjukkan kelemahan. Kalau sudah ada kelemahan yang seperti ini, kadang para ulama ahli hadits ya, membahasakan dengan bahasa-bahasa yang kadang sebagian orang tidak memahami ada pelemahan. Tapi itu bahasa menunjukkan bahwa mereka menganggap masalah hadits yang seperti ini. Ya, karena itu yang benarnya
bahwa hadits ini adalah hadits yang ya, hadits yang lemah. Bahkan Hamzah Al-Kinani berkata dia adalah hadits yang mungkar. Hadits yang apa? Hadits yang mungkar. Dan ini pula yang dikuatkan oleh Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullah. Beliau melemahkan hadits ini. Melemahkan hadits ini. Ya, baik. Jadi mungkin ada yang bertanya, loh, yang mengatakan tangan dahulu kemudian lutut haditsnya lemah. Yang mengatakan lutut dahulu kemudian tangan juga haditsnya lemah. Kalau begitu yang mana yang kita pakai? Kita pakai pendapat yang ketiga. Ya, pendapat yang ketiga semuanya boleh. Ya. Jelas ya? Hanya yang berkata semuanya boleh dua alasannya. Ada yang mengatakan semuanya boleh karena dianggap haditsnya dua-duanya sahih. Karena itu semuanya boleh. Dan ada yang mengatakan semuanya boleh karena dianggap haditsnya dua-duanya apa? Dua-duanya lemah. Nah, ini keberadaan kita di sini sekarang. Ya, semuanya boleh karena haditsnya dua-duanya apa? Dua-duanya lemah. Baik. Jadi ini kesimpulannya di dalam pembahasan bahwa di dalam masalah apakah tangan dahulu yang duluan menyentuh tanah ataukah lutut dahulu kemudian kedua tangan, jawabannya apa? Dua-duanya apa? Dua-duanya boleh. Ada keluasan dalam hal ini. Ya, kata sebagian ikhwah semuanya boleh, yang penting jangan kepala yang duluan. Ya. Baik. Ya, sebab kalau kepala yang duluan, ini dia bikin jalan sendiri namanya. Berikutnya pembahasan yang ke-35, rincian anggota-anggota sujud. Ya, rincian dari anggota-anggota sujud. Baik, kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, ya. Tsumma jabahatahu wa anfuhu. Ya, kemudian ya setelah tangannya turun, ya, urutan Ibnu Qudamah kita ya, lutut dahulu, kemudian apa? Kemudian tangan, setelah itu dahi dan apa? Hidungnya. Jadi lengkap semua. Semua anggota sujudnya ada berapa? 7 atau 8? Baik, anggap saya 7. Ya. Karena kedua tangan 2 ya. 2 lutut berapa? 4. Kemudian 2 ujung kaki 6. Terus dahi dengan hidung berapa? 8? Ya. 7. Ya, mungkin yang hitung 7 lebih pandai matematika ya. Ya. Sebab Nabi SAW ketika berkata dahi, beliau tunjuk ke hidungnya. Ya. Jelas ya, beliau tunjuk kemana? Ke hidungnya. Berarti dahi bersama apa? Hidung dihitung 1. Nah, dan itulah hadits Ibnu Abbas, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Saya diperintah untuk sujud di atas 7 tulang. Ya. Alal jabaha wa asyara biyadihi ila anfihi. Yang pertama beliau katakan di atas dahi dan beliau tunjuk kemana? Ke hidungnya. Kemudian wal yadaini, di atas kedua tangan. War rukbataini, di atas kedua lutut. Wa atrafil qadamaini, dan di atas ujung-ujung kedua kaki. Ya, karena itu diperhatikan ya di posisi sujud. Dan sebagian orang dia sujud kayak mematuk. Ya, karena dahinya saja yang sujud, hidungnya dia Dia angkat. Ya, ada yang sujud karena terlalu mengikuti irama sujud, terangkat kakinya di belakang. Ya. Terangkat kakinya di belakang. Dan ini juga keliru ya. Ini tidak melakukan Tidak melakukan sujud yang benar. Maka dia ingat di posisi sujud, dia posisikan 7 anggota badan ini. 7 anggota tubuh ini, ya, ada atau melekat di bumi. Kemudian dia baca doa, bacaan sujud. Walaupun sejenak, itu sudah dikatakan tumaknina di dalamnya. Sebagaimana yang akan kita terangkan. InsyaAllah ta'ala. Baik. Kemudian, berikutnya, tentang menjauhkan kedua tangan dari badan. Kata Ibnu Qudamah, wa yujafi adudaihi an jambaihi. Ya, dan dia menjauhkan kedua lengannya dijauhkan dari apa? Dari badannya. Ya. Ini kaifiat ya berlaku untuk imam atau
makmum. Sebab ini dari sunnah-sunnah sujud. Jadi dari sunnahnya dia renggangkan ya. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Buhaina riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada farraja yadayhi an ibtayhi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau sujud, beliau melapangkan kedua tangannya dari kedua ketiaknya. Jadi dia keluarkan. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala wa yujafi, jadi sekali lagi ini tadi saya katakan kalau dia salat sebagai imam atau salat apa? Sendirian. Adapun kalau dia salat sebagai makmum, ya maka dia lebarkan sesuai dengan apa yang mungkin saja. Ya, sesuai dengan apa yang mungkin. Ya, sebab ada orang di mana? Di sampingnya. Ya, dan ini sunnah hukumnya. Dan saya sudah berikan kaidah ya. Hal yang sunnah itu kalau dikerjakan jangan sampai menimbulkan bahaya. Ya. Kalau dia melakukan sunnah, dia renggangkan begini, mengganggu tetangganya, mengganggu sesama muslim, hukumnya apa? Hukumnya haram. Ya. Maka yang sunnah dia tinggalkan. Jangan sampai dia kerjakan sunnah, dia dapat apa? Hal yang haram. Ya. Jelas ya? Baik. Kemudian berikutnya kata beliau, wa batnahu an fakhidhihi. Ya. Juga yang dia jauhkan perutnya dari mana? Dari kedua pahanya. Jadi ketika sujud, ya jangan terlalu dekat antara paha misalnya dengan perut, jangan terlalu dekat, tapi dia jauhkan perutnya. Dia jauhkan perutnya. Nah, baik. Dan ini berdasarkan hadits Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, "I'tadilu fis sujud." Pertengahanlah kalian dalam sujud. Pertengahanlah kalian di dalam sujud. Dan pertengahan itu dia tidak terlalu memendekkan dirinya, memendekkan perutnya, menempel ke mana? Ke kedua pahanya, dan tidak pula terlalu dia renggangkan ke depan kayak orang yang berbaring. Ya, tidak. Tapi dia berada di apa? Di posisi pertengahan. Ya. Dan di kelanjutan hadits Anas ditegaskan wala yabsutu ahadukum dira'aihi imbisatal kalbi. Dan jangan sekali-sekali atau janganlah salah seorang dari kalian menghamparkan kedua tangannya seperti anjing menghamparkan tangannya. Yaitu dia letakkan tangannya di lantai ya, seperti anjing ketika duduk dia hamparkan tangannya. Tapi tangan ini diangkat ya. Diangkat, siku tidak menyentuh lantai, tapi diangkat. Ya, diangkat sikunya. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah wa yaj'alu yadayhi hadwa mankibaihi. Dan dia jadikan ya, di posisi sujud di mana letak tangan ini ya, sejajar dengan dada, sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Ya, Ibnu Qudamah terangkan di sini bahwa dia sejajar dengan apa? Sejajar dengan bahunya. Sejajar dengan bahunya. Nah, dan ini datang dari sebagian riwayat ya, dari hadits Abu Humaid As-Sa'idi, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menguatkan riwayatnya. Ya. Tapi ada riwayat yang kedua lebih kuat, yaitu di dalam riwayat Muslim dari Wa'il bin Hujr bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di kala sujud ya, posisi tangannya sejajar dengan apa? Sejajar dengan telinga. Karena itu di posisi sujud ada dua kaifiat tangan. Boleh sejajar dengan bahu dan boleh sejajar dengan apa? Sejajar dengan telinga. Dari sisi riwayat yang lebih kuat riwayat yang sejajar dengan apa? Sejajar dengan telinga. Baik. Kemudian dikatakan di sini oleh Ibnu Qudamah tentang posisi kedua kaki ya. Wa yakunu ala atrafi qadamaihi, dan hendaknya hal tersebut di atas ujung-ujung kedua kakinya. Ya, ini posisi kedua kaki saat sujud. Ya, posisi kedua kaki saat sujud. Ya, kedua kaki ini karena ujung-ujung kakinya ditegakkan, dia sujud di atas ujung kaki, berarti kaki ini dia apa? Ditegakkan. Ya, bukan dia baringkan, bukan dibaringkan dan bukan pula dijulurkan ke belakang seperti sebagian orang. Tetapi ujung kakinya hendaknya dia tegakkan. Baik.
Dan di dalam sebagian riwayat Abu Humaid As-Sa'idi, riwayat Al-Bukhari dikatakan wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblah. Iya. Ujung-ujung kaki ini dihadapkan oleh Nabi menghadap ke kiblat. Jadi ini menunjukkan ketika seorang sujud, ujung kakinya agak dia tekan sedikit supaya menghadap ke mana? Supaya menghadap ke kiblat. Supaya menghadap ke kiblat. Baik. Antara dua kaki ini, apakah ditempelkan antara tumit atau tidak? Iya, ini tidak diterangkan oleh Ibnu Qudamah di sini. Ada sebagian riwayat dalam Mustadrak Al-Hakim, rafan baina qadamaihi. Ya, dirapatkan antara kedua apa? Kedua kakinya. Dan ini riwayat menjadi titik pembahasan sebab asal riwayatnya di Sahih Muslim dan tidak ada tambahan. Karena itu tambahan ini merapatkan antara kedua kaki ini dilemahkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala, dilemahkan juga oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Iya. Di dalam kitabnya La Jadidah fi Shalah. Oleh Syekh Muqbil beliau lemahkan di tahqiq beliau terhadap Mustadrak Al-Hakim. Nah, dan itu insyaallah taala yang benarnya bahwa itu kaifiat ada kelemahan. Jadi asalnya kaki itu ya ada keluasannya, posisi yang enaknya saja. Ketika sujud, ya, di posisi dia sujud dari berdiri ketika dia sujud di posisi kakinya saja, hal yang memudahkan baginya, apa yang enak baginya ketika dia apa? Ketika dia sujud. Adapun mengatakan bahwa sunnah untuk merapatkan, ini telah kita terangkan bahwa haditsnya apa? Haditsnya lemah. Baik. Kemudian dikatakan di sini oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kelanjutan pembahasan, summa yaqulu, kemudian dia berkata, ini tentang bacaan sujud. Ya, doa yang dibaca. Subhana rabbiyal a'la salatan. Dia membaca subhana rabbiyal a'la berapa kali? 3 kali. Dan ini 3 kali sunnahnya ya, boleh kurang dan boleh apa? Boleh lebih. Baik. Tadi saya katakan bahwa ini salah satu bacaan. Ada bacaan lain apa tadi? Subhanakallahumma bihamdik, Allahumma ghfirli. Bacaan yang lainnya? Subuhun Quddus, Rabbul Malaikati, Warruh. Pembahasan berikutnya, takbir saat bangkit dari sujud. Ya, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, "Tsumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran." Kemudian diangkat kepalanya dalam keadaan apa? Bertakbir. Ya. Baik, ini bangkit dari sujud pertama. Berarti menuju kemana? Keduduk antara dua sujud. Dan ini disyariatkan takbir saja. Tidak disyariatkan apa? Mengangkat tangan. Iya. Kata beliau, wa yajlisu muftarishan. Kemudian dia duduk dengan muftarish. Ya, duduk muftarish ini duduk apa namanya? Disebut dengan nama duduk iftirash. Ya. Disebut dengan nama duduk iftirash. Duduk iftirash itu bagaimana? Ya. Diterangkan di sini oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Fayafrushu rijlahul yusra wa yajlisu 'alaiha wa yansibul yumna. Dia hamparkan kaki kirinya. Jadi kaki kiri dihamparkan maksudnya dibaringkan. Wa yajlisu 'alaiha, dan dia duduk di atas kaki apa? Kirinya. Wa yansibul yumna, dan dia tancapkan kaki apa? Kaki kanannya. Dia tancapkan kaki kanannya. Nah. Baik. Dan ini disebut dengan nama duduk apa? Duduk iftirash. Ya. Dalilnya adalah hadits Abu Humaid As-Sa'idi. Dikatakan, "Tsumma sanna rijlahul yusra wa qa'ada 'alaihi." Kemudian Nabi membaringkan kaki kirinya dan duduk di atas kaki kiri. Iya. "Tsumma atadal." Kemudian beliau duduk seimbang hatta yarji' kullu 'azmin fi mawdhi'ihi mu'tadilan, sehingga setiap tulang kembali ke tempatnya. Tsumma ahwa sajidan, kemudian beliau sujud lagi. Jelas ya? Jadi dalilnya dari hadits Abu Humaid As-Sa'idi tentang duduk iftirash. Kemudian yang kedua, ini dikiaskan dengan duduk tasyahud apa? Tasyahud pertama. Iya. Dikiaskan dengan duduk tasyahud pertama. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, sudah terang di sini ya tentang kaifiat duduknya. Dan ada sebagian riwayat dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah
bahwa dibolehkan seseorang itu duduk ik'a di sini. Pada duduk antar dua sujud boleh untuk duduk apa? Ik'a. Ik'a itu dua macam. Ada yang tercela dan ada yang sunnah. Ada yang dilarang dan ada yang disunnahkan. Ik'a yang dilarang kalau dia tancapkan kedua kakinya dan pantatnya langsung menyentuh tanah. Ini yang dilarang sebab duduk seperti duduknya apa? Anjing. Ik'a yang boleh kalau dia tancapkan kedua kaki dan dia duduk di atas kedua tumitnya. Nah, ini ik'a boleh, tapi diduduk antar dua sujud kadang-kadang dilakukan. Ingat, sekali lagi apa? Kadang-kadang. Ya, dan ini dilakukannya sekali lagi tempatnya hanya pada duduk apa? Antara dua sujud. Ya, tidak ada syariatnya di duduk tasyahud awal. Sebab kadang-kadang ada yang kita lihat melakukannya di mana? Tasyahud awal ya, dan itu keliru. Harusnya itu hanya diduduk apa? Antara dua sujud saja. Baik. Kemudian kata beliau, jadi selesai sudah ya pembahasan duduk antara dua sujud. Iya. Juga kaifiat duduk antara dua sujud. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa yaqulu, dan dia membaca. Ini sekarang tentang doanya. Rabbighfirli 3 kali. Dia membaca Rabbighfirli berapa? 3 kali. Ya, penyebutan 3 kali ini sunnahnya. Nah, dan tentang hadits Rabbighfirli ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadits Hudzaifah, sanadnya sahih. Sanadnya sahih. Iya. Dan disebutkan di situ Nabi ketika duduk antar dua sujud beliau membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya, 2 kali memang penyebutannya di dalam riwayat, tapi bukan pembatasan. Sebab kata 2 kali itu kadang digunakan dalam bahasa Arab untuk menggambarkan permisalan, percontohan. Karena itu penulis mengatakan 3 kali di sini. Ya, boleh dibaca 3 kali, tapi kadar wajibnya 1 kali. Dan kalau ingin diulangi, ya, ingin diulangi lebih daripada itu, boleh saja secara umum kalau di sholat apa? Di sholat sunnah. Adapun kalau di sholat wajib, melebihkan baca lebih dari 3 itu tadi yang kita katakan ya, bahwa ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Banyak dari para ulama kalau sholat wajib tidak ditambah. Iya. Tidak ditambah. Nah. Baik. Mungkin ada yang bertanya, kenapa penulis tidak membawakan doa yang lain? Sebab kita di Indonesia dari kecil, ya semenjak di SD, diajar bukan doa ini yang diajarkan ya. Hah? Yang diajarkan apa? Rabbighfirli, warhamni, warfa'ni, warzuqni, wahdini. Nah, itu ada haditsnya ya. Ada haditsnya dari hadits Ibnu Abbas. Ya. Tapi dia dari jalan apa namanya? Habib bin Abi Thabit, dan dia seorang mudallis dan memakai an-ana dalam riwayat. Dan ada perselisihan di dalam sanad. Ada perselisihan di dalam sanad. Imam Tirmidzi setelah meriwayatkan hadits itu, beliau mengatakan hadits gharib. Hadits gharib. Ya. Jelas ya, dia riwayatnya mungkin dikatakan haditsnya lemah. Karena itu riwayat Rabbighfirli lebih kuat. Ya, dan untuk umum, kalangan umum ini lebih mudah untuk dibaca, lebih mudah diingat. Lebih mudah diingat. Walaupun dari sisi kandungan makna dan cakupan doa, ya, doa di hadits Ibnu Abbas lebih banyak ya. Karena Rabbighfirli permohonan pengampunan, warhamni permohonan rahmat, warfa'ni permohonan diangkat derajat, warzuqni permohonan rezeki, wahdini dan permohonan apa? Hidayah. Nah, baik. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan tentang apa? Di cetakan tadi saya ada luput ya, nggak baca sedikit. Saya baca ulang tadi. Sebentar. Dikatakan wa yusanni atau wa yasni asabi'ahu nahwal qiblah. Sebelum kita baca tadi ya. Dan beliau menghadapkan jari jemarinya ke arah mana? Ke arah kiblat. Ya, menghadapkan jari jemarinya ke arah kiblat. Ini di posisi apa ini? Menghadap kiblat. Di posisi sujud di antara apa? Antara dua sujud. Iya. Nah, ini disebutkan oleh penulis di sini. Ya, karena memang apa namanya? Dibangun di atas hadis Abu Humaid As-Sa'idi.
Ya, karena waridnya di dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka disebutkan oleh beliau. Nah, baik, pembahasan berikutnya tentang sujud kedua. Kata beliau, "Tsumma yasjudu tsaniyata kal ula." Kemudian dia sujud kedua sebagaimana sujud apa? Sujud pertama. Dan ini tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Karena ada di dalam hadits al-musii salatuh dan selainnya. "Tsumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran." Ya, ini pembahasan berikutnya bangkit dari sujud kedua lalu berdiri. Ya, dia mengangkat kepalanya, bertakbir. Wa yanhadu qa'iman. Ya. Kemudian ia berdiri, bangkit untuk berdiri. Yanhad, bangkit untuk berdiri. Jadi di sini Ibnu Qudamah dia menyebutkan duduk apa? Tidak menyebutkan duduk istirahat. Iya. Tidak menyebutkan duduk istirahat. Karena memang duduk istirahat ada dua pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan duduk istirahat itu sunnah secara mutlak. Iya. Dan mereka berdalilkan dengan hadits Malik bin Huwairits. Beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Pada salat witirnya dikatakan la yanhab hatta yastawiya qa'idan. Nabi di salat witir dari salatnya beliau tidak berdiri kecuali setelah duduk dulu. Ini duduk istirahat ya. Iya. Tapi yang menjadi masalah bahwa duduk istirahat ini di hadits Malik bin Huwairits ini di salat witir. Dan dimaklumi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pada salat witirnya diterangkan pada sebagian riwayat ketika daging beliau sudah mulai bertambah, semakin berat beliau semakin tua, maka beliau kadang duduk istirahat. Dan ini diarahkan oleh sejumlah ulama bahwa duduk istirahat ini tidak dikatakan sunnah secara mutlak, tapi dia sunnah kalau ada keperluan dan hajat. Ya, seperti kalau misalnya dia sakit atau dia misalnya sudah agak tua, tidak bisa langsung berdiri, perlu duduk dahulu, maka dia duduk dahulu. Tapi kalau mengatakan sunnah secara mutlak, ini tidak. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim, Ibnu Qudamah di sini, dan itu pula yang dikuatkan oleh siapa? Syekhul Islam, dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, maka yang benarnya bahwa yang pertengahan di dalam duduk istirahat tidak dikatakan sunnah secara mutlak. Tapi dikatakan bahwa dia disunnahkan kalau ada apa? Ada keperluan. Ya, kalau misalnya sedang sakit atau sudah lanjut usia atau yang semisal dengan itu. Baik. Berdiri takbir. Adapun takbirnya cuma sekali saja. Cuma sekali saja. Nah. Ya, tidak ada takbir untuk duduk istirahat, nanti dari duduk istirahat takbir lagi ke atas. Ya, tidak ada takbir seperti itu. Sebab yang seperti ini tidak dikenal di kalangan al-fuqaha. Ya, tidak ada yang mengucapkannya kecuali sebagian orang-orang jahil saja di masa ini yang baru muncul. Baik. Iya. Adapun di masa para ulama ahli fikih tidak ada yang menyebutkan hal tersebut dan tidak di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadis-hadis menyelisihinya. Baik, selesai. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah berpindah menjelaskan tentang rakaat kedua bersama rakaat pertama. Ini pembahasan yang ke-47, sebab yang menjadikan penulis tidak membahas duduk istirahat. Sudah sebutkan ya. Saya sudah sebutkan sebabnya. Karena hadits yang menyebutkan tentang duduk istirahat itu di salat apa? Di salat witir. Ya, dan sangat banyak kemungkinan bahwa hal tersebut dilakukan oleh Nabi karena ada keperluan. Karena usia yang sudah lanjut atau badan yang sudah bertambah berat. Baik. Pembahasan berikutnya rakaat kedua sama dengan rakaat pertama. Iya. Kata Ibnu Qudamah fa yusalli ats-tsaniyata kal ula. Kemudian dia salat untuk rakaat kedua sama dengan rakaat apa? Rakaat pertama. Dan ini dari hal yang tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Karena di dalam hadis orang yang musi fi salatihi, berbuat jelek dalam salatnya itu, ya di akhir pengajaran Nabi berkata, "Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha." Kemudian kerjakan hal tersebut pada seluruh salatmu. Kerjakan hal tersebut pada seluruh apa? Salatmu. Baik, hanya saja di rakaat kedua tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi doa istiftah.
Karena doa istiftah hanya di pertama. Dan tadi kita sebutkan di atas pendapat yang lebih kuat, tidak lagi membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sebab itu hanya di rakaat apa? Di rakaat yang pertama. Ya, walaupun kalau ada yang membaca ta'awudz di situ, membaca basmalah, kita tidak ingkari karena memang dalil mengandung apa? Mengandung kemungkinan. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya penjelasan tentang duduk tasyahud pertama. Kata beliau, fa idza faragha minhuma. Apabila dia sudah selesai dari keduanya. Keduanya apa? Apa ini maksudnya? Apabila dia sudah selesai dari keduanya. Kedua apa ini? Ya, 2 rakaat pertama. Jalasa litasyahhudi. Maka dia pun duduk untuk tasyahud. Nah, ini tasyahud apa namanya? Tasyahud pertama. Ya. Duduk untuk tasyahud pertama ini diterangkan di dalam sejumlah hadits. Dan insyaallah taala akan datang nanti penjelasan duduk tasyahud awal ini lebih rinci di pembahasan ada sebagian dalil kita akan terangkan nanti di pembahasan tentang sujud sahwi. Baik. Kemudian dikatakan muftarishan dalam keadaan duduk iftirash. Ini tentang kaifiat duduk tasyahud apa? Duduk tasyahud awal. Bahwa kaifiat duduk tasyahud awal itu adalah duduknya iftirash. Itu dengan duduk apa? Dengan duduk iftirash. Ya, bagaimana tadi duduk iftirash itu? Dia tancapkan kaki kanannya dan dia duduk di atas kaki apa? Kaki kirinya. Dan ini kaidah umum. Ya, ini kaidah umum pada salat yang hanya 2 rakaat. Pada salat yang hanya apa? 2 rakaat. Iya. Di dalam di dalam hadits Abu Humaid riwayat Bukhari dan Muslim, la yursabda faida disebutkan oleh Abu Humaid, faida jalasa fi raka'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna. Kalau beliau duduk pada salat yang 2 rakaat saja, beliau duduk di atas kaki kirinya dan menancapkan kaki kanannya. Jelas ya? Ini kalau salatnya ada 2 tasyahud, maka tasyahud pertama duduknya duduk apa? Duduk iftirash. Demikian pula pada seluruh salat yang hanya 2 rakaat. Ya, di dalam hadits Wa'il bin Hujr, riwayat Imam An-Nasai, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi raka'ataini nasaba rijlahu al-yumna wa jalasa ala al-yusra. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau duduk pada salat yang 2 rakaat, beliau menancapkan kaki kanannya dan duduk di atas kaki apa? Duduk di atas kaki kirinya. Ya. Dan juga ini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, Aisyah juga menyebutkan makna yang sama dengan hal tersebut. Bahwa apabila duduk pada salat yang 2 rakaat, duduknya duduk apa? Duduk iftirash. Maka ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa pada salat 2 rakaat duduknya duduk apa? Duduk iftirash. Ya. Dan memang ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa pada salat 2 rakaat duduknya duduk apa? Tawarruk. Ya. Seperti yang banyak dilakukan di Indonesia di sini. Nah. Dan kebanyakan mereka salah memahami riwayat. Ya, karena hadits Abu Humaid As-Sa'idi yang dia pakai sebagai dalil. Dan hadits Abu Humaid As-Sa'idi memang oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dipotong-potong riwayatnya. Di salah satu potongan riwayat dikatakan kalau Nabi duduk jalasa fil ukhrayaini pada 2 terakhir, beliau duduk dengan cara disebutkan duduk tawarruk bentuknya. Jelas ya? Ya, dan ini potongan kalau diambil memang bisa dipahami duduknya duduk apa? Tawarruk. Tapi kalau dikumpul haditsnya, hadits Abu Humaid As-Sa'idi itu hanya menjelaskan kaifiat duduk pada salat yang punya 2 tasyahud. Ada tasyahud awal dan ada tasyahud apa? Akhir. Dan tasyahud awal duduknya iftirash, tasyahud akhir duduknya apa? Tawarruk. Karena itu riwayat yang mengesankan duduk tawarruk itu harus dibawa kepada pengertian hadits Abu Humaid yang lengkap. Jadi tawarruknya di tasyahud apa? Tasyahud terakhir pada salat yang punya 2 tasyahud. Jelas ya?
Karena itu saya tidak mengetahui dari ulama di masa ini. Ada yang berpendapat bahwa pada sholat yang 2 rakaat duduknya duduk apa? Duduk tawarruk. Iya. Saya pernah sholat di belakang Syekh bin Baz. Melihat beliau sholat. Syekh Ibn Utsaimin. Iya. Syekh Shalih Al-Fauzan. Syekh Muqbil. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Syekh Ahmad An-Najmi. Syekh Zaid Al-Madakhali. Dan banyak lagi dari ulama. Tidak bisa hitung semuanya. Ya kalau di kantor Ifta Hayat Kibar Ulama yang sholat di masjid. Saya lihat. Sholatnya pada 2 rakaat semuanya duduk apa? Duduk istirahat. Tidak ada yang duduk tawarruk. Baik. Ya, walaupun saya jujur dalam hal ini saya katakan bahwa memang ada silang pendapat ya di kalangan ulama. Namun pemahaman dari kebanyakan ulama kita di masa ini itu saya kira hal yang lebih bagus ya untuk kita teladani. Baik. Berikutnya pembahasan berikutnya adalah ini yang ke-50 sudah ya. Penjelasan tanda duduk tasyahud pertama dilakukan dengan cara iftirash. Berikutnya letak kedua tangan saat duduk tasyahud. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, "Fayabsutu yadahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra wa yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna." Iya. Ia menghamparkan tangan kanannya di atas paha, menghamparkan tangan kirinya di atas paha apa? Kiri. Dan tangan kanan di atas paha kanan. Iya. Ini kaifiatnya ya. Dan ini diterangkan ya, di dalam hadits Abdullah bin Zubair riwayat Muslim. Di situ disebutkan wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wa wada'a yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna. Beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya. Dan beliau letakkan tangan kanannya di atas paha kanannya. Iya. Di sini diletakkan yang kiri di atas lutut dan yang kanan di atas apa? Di atas paha. Dan sebagian riwayat dua-duanya ya di atas lutut. Dan sebagian riwayat dua-duanya di atas apa? Paha. Dan semuanya boleh ya. Semuanya boleh. Kadang ini kadang itu. Baik. Kemudian dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah. Ya. Yaqbidu minha al-khinsir wal binsir. Ya. Posisi sekarang jari. Nah, ini tentang kesunahan merenggangkan jari jemari. Bukan merenggangkan ya di sini harusnya. Kesunahan apa? Menggenggam jari jemari. Diperbaiki itu bahasanya. Kesunahan menggenggam. Sebentar. Berarti yang ke 52 ya. Afwan saya salah baca. Yang ke-52 posisi jari jemari ketika berisyarat. Ya, dia menggenggam khinsir dan binsir. Khinsir ini jari kelingking. Binsir jari apa? Jari manis. Ya. Kemudian wa yuhalliku ibhamahu mal wusta. Kemudian beliau membuat lingkaran antara jari tengah dan jari apa? Dan ibu jari dibuat lingkaran. Wa yushiru bis sababa dan beliau berisyarat dengan apa? Jari telunjuk. Jadi ini posisinya. Ya. Lingkarannya ada 2 riwayat. Ada riwayat 10 dan ada riwayat 9. Begini. Boleh dari ujung jari tengah dengan ujung ibu jari. Atau ujung jari tengah ini ke pertengahan jari apa? Ke pertengahan ibu jari. Jelas ya? 2 kaifiat. Nah. Dan ini diterangkan ya di di hadits Abdullah bin Zubair. Wa wada'a ibhamahu ala isbi'ahu al-wusta. Beliau meletakkan ibu jarinya di atas apa? Di atas jari tengahnya. Adapun masalah menggenggam kelingking dan pertengahan, karena itu diterangkan dalam hadits Ibnu Umar. Wa qabada asabi'ahu kullaha. Nabi menggenggam seluruh jarinya. Hadits Ibnu Umar memang menggenggam seluruh jari. Tapi datang hadits Abdullah bin Zubair mengkhususkan bahwa tidak semua jari yang digenggam. Ternyata yang tengah dilingkarkan dengan apa? Ibu jari. Dan datang dalam hadits Wa'il bin Hujur bahwa telunjuk posisinya apa? Tidak digenggam tapi dia menunjuk. Ya, dan itu dalam hadits siapa? Wa'il bin Hujur. Dalam hadits Wa'il bin Hujur.
Ya, dan juga berada dalam hadits Ibnu Umar. Ya, riwayat Muslim, rafa'a isbahul yumna allati tali ibham fada'a biha. Beliau mengangkat ya jari beliau yang kanan yang setelah jari telunjuk. Jari setelah jari telunjuk jari apa? Ya. Jari setelah ibu jari apa? Jari telunjuk. Ya, kemudian beliau berdoa dengannya. Jadi berisyarat dengan jari. Nah, berisyarat dengan jari ini berisyarat ya dengan jari telunjuk ya. Yang disunnahkan adalah tidak digerak-gerakkan. Itu sunnahnya. Ya, karena hadits yang menjelaskan tentang menggerak-gerakkan jari telunjuk itu ada kelemahan. Ada kelemahan di dalam sanad, di dalam sisi periwayatan. Ada lafadznya itu riwayat yang syad. Ya, riwayatnya syad. Karena Zaidah bin Qudamah menyelisih belasan rawi yang lainnya yang meriwayatkan hadits ini, dan mereka semuanya tidak ada yang menyebutkan tambahan menggerak-gerakkan jari. Karena itu kita kembali kepada asal hukum salat, asalnya tidak ada yang digerakkan. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan tentang apa? Digerakkan. Memang ada tambahan juga, tidak digerak-gerakkan. Itu tambahannya lemah ya secara nas. Tapi kita tetap mengambil hukum tidak digerakkan karena itu hukum asal dalam salat. Hukum asal dalam salat apa? Tidak digerak-gerakkan. Baik. Iya. Di sebagian cetakan ada tambahan di buku ini. Fi tasyahhudihi miraran. Ya. Beliau berisyarat itu di tasyahudnya. Miraran, berulang kali. Ya. Berulang kali ini maksudnya ya. Karena seorang bertasyahud berisyarat dengan jari telunjuk itu disebutkan dalam sebagian riwayat pada abiha. Dia berdoa dengannya. Maka isyarat ini adalah untuk berdoa. Ya. Baik, apa yang dia baca di tasyahudnya ini pembahasan berikutnya. Ya. Pembahasan yang keberapa? Yang ke-54 tentang bacaan tasyahud. Ya, kata beliau wa yaqulu, dia membaca di tasyahudnya at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tasyahud sampai sini saja. Ini yang dinamakan apa? Tasyahud. Iya. Kalau salawat itu setelahnya disebut apa? Salawat. Allahumma salli ala Muhammad dan seterusnya. Itu namanya apa? Salawat. Iya. Kata beliau, fahada asahhu maru ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahud. Ini yang paling sahih yang diriwayatkan dari Nabi dalam tasyahud. Ya, karena ini dalam hadits Abdullah bin Mas'ud ya. Ya, dan Nabi dan Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Nabi mengajarkan mereka tasyahud seperti mengajarkan ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an boleh salah atau tidak? Tidak boleh salah kan? Demikian pula dalam tasyahud diajarkan seperti diajarkan Al-Qur'an. Ya. Baik, hanya saja ada riwayat-riwayat lain. Ya, syah juga dari Nabi. Sepanjang itu syah, maka asalnya seluruh tasyahud boleh diamalkan. Hanya saja Ibnu Qudamah memilih tasyahud ini sebab ini yang paling sahih dari sisi apa? Dari sisi riwayat. Kita perhatikan at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa assalamu alayka ayyuhan nabi setelah Nabi meninggal itu diganti menjadi assalamu ala nabi. Ya, dan ini pendapat sebagian ulama dan pendapat ini tidak kuat. Nah, ini ijtihad dari sebagian sahabat seperti Ibnu Mas'ud dan siapa? Aisyah. Ya, sisi tidak kuatnya karena hal yang diajarkan oleh Nabi adalah assalamu alayka ala nabi. Dan asalnya pengajaran Nabi tidak ada bedanya ketika dia hidup dan ketika beliau apa? Telah meninggal. Dan di antara hal yang menguatkannya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengajarkan tasyahud di atas mimbar Jumat dan beliau mengajarkannya assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Masih sama seperti yang dia sebut oleh Ibnu Mas'ud. Ya, dan tidak ada yang mengingkari Umar bin Khattab dari sahabat. Ini menunjukkan
bahwa ini pengajaran tetap berlaku setelah Nabi apa? Setelah Nabi meninggal. Dan ini yang lebih kuat ya. Ini yang lebih kuat. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ingat, tidak ada tambahan. Sebagian orang ada yang menambah di sini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iya. Dan ini tambahan lemah. Syad dari seorang rawi yang bernama Aiman bin Nabil. Ya. Dan dia keliru dalam riwayat itu. Karena itu yang benarnya di sini seperti yang disebut oleh penulis langsung. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan apa? Abduhu wa rasuluh. Sampai situ selesai tasyahud. Baik, setelah itu penulis terangkan tentang bacaan salawat. Tsumma yaqulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, di sini seperti yang saya terangkan tadi, penulis merinci dari awal sampai akhir ya, global tentang apa? Bacaan yang dibaca dalam salat. Ya, mungkin ada yang bertanya, ini bacaan salawat dibaca di mana? Di tasyahud awal atau di tasyahud terakhir? Atau di dua-duanya? Ya, ini ada dua pendapat di kalangan ulama. Ada yang berpendapat bahwa ini bacaan hanya dibaca di tasyahud akhir saja. Ya. Ini pendapat jumhurul ulama, kebanyakan ulama. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan tasyahud, beliau tidak ajarkan selawat bersamanya. Kalau memang harus dibarengkan selalu bersama selawat tasyahud itu, maka akan diajarkan apa? Bersama. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa disyariatkan dibaca dua-duanya. Ya, karena pengajaran Nabi sifatnya umum, boleh diterapkan pada semua tasyahud. Ya, tapi yang lebih zahir adalah pendapat jumhur. Itu yang lebih tampak bahwa selawat ini hanya dibaca di tasyahud mana? Di tasyahud akhir saja. Adapun tasyahud awal, dia tidak membaca selawat. Ya, hanya sampai asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sudah selesai untuk tasyahud awal. Baik. Dan kaifiat selawat ada beberapa kaifiat ya. Hanya saja Ibnu Qudamah di sini yang memilih satu kaifiat. Dan di antara ulama yang paling bagus menjelaskan tentang sigoh-sigoh dari selawat itu adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di sifat salat Nabi. Dan juga Ibnul Qayyim rahimahullahu taala sangat bagus menjelaskannya di kitab beliau Jala'ul Afham dan di kitab beliau apa namanya? Zadul Ma'ad. Baik. Dan di sini saya tidak terangkan ya mana-mana dari selawat dan apa? Tasyahud kalimat per kalimatnya saya tidak jelaskan. So, kalau ini saya jelaskan maknanya akan makan waktu lebih panjang lagi. Ya, kita ringkas sekarang ya. Berikutnya bacaan ta'awud terhadap 4 perkara, yaitu berlindung dari 4 perkara. Kata Ibnu Qudamah yustahabbu, disunnahkan. Ini hukum sunnah menurut Ibnu Qudamah ya. Dan ini ada silam pendapat di kalangan ulama. Apakah berlindung dari 4 perkara ini hukumnya wajib atau hukumnya sunnah? Iya. Apakah dia wajib atau apa? Sunnah. Ini dua pendapat. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Ya, tapi di riwayat haditsnya, di konteks haditsnya datang dalam bentuk perintah. Ya. Datang dalam bentuk perintah. Perintah mengucapkan. Perintah mengucapkan. Falyasta'id, hendaknya dia berlindung. Ya. Dan asal dalam perintah menunjukkan mana apa? Menunjukkan mana wajib. Dan kita tidak punya dalil khusus memalingkan dari kewajiban. Karena itu saya anggap bahwa pendapat Syekh Al-Albani di tempat ini lebih kuat. Syekh Al-Albani memandang bahwa berlindung dari 4 perkara hukumnya bukan sunnah, tapi hukumnya apa? Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Iya. Berlindung dari 4 perkara. Apa itu? Min adabi jahannam, wa min adabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. 4 hal. Berlindung dari adab jahannam atau adab api neraka. Dan berlindung dari apa? Adab qabr, berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian, serta berlindung dari fitnah al-masih ad-dajjal. Baik.
Iya. Jadi dia membaca doa tersebut. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr wa adabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi ad-dajjal. Baik. Berikutnya salam ke kanan dan bacaannya. Iya. Ini sudah masuk ya di akhir salat. Ya, setelah tasyahud tentunya apa? Nah, setelah baca perlindungan dia salam. Ya. Namun di sini penulis belum menjelaskan bahwa sebelum salam ya, ada syariat untuk apa? Berdoa. Dan ini masuk di hitungan sunnah-sunnah. Karena Nabi SAW setelah mengajarkan tasyahud, ya, beliau berkata, "Tsumma liyatakhayyar minad du'a ma syaa." Kemudian hendaknya dia pilih dari doa apa yang dia kehendaki. Ya. Karena itu Nabi mengajarkan doa-doa. Di antara doa yang beliau ajarkan, doa yang agung diajarkan kepada Abu Bakar. Allahumma inni zalamtu nafsi dulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli innaka anta al-ghafurur rahim. Ya, dan juga di antara doa yang beliau ajarkan adalah doa yang beliau ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, ini yang paling rajihnya di belakang salat, artinya sebelum tasyahud. Walaupun ada sebagian ulama yang memasukkan doa ini ke dzikir setelah salat. Tapi dubur, kulli salat dubur itu, ya, dalam bahasa Arab dubur sesuatu adalah ujung dari sesuatu. Tapi dia masih masuk dari sesuatu itu. Karena itu dikatakan pada manusia dubur. Dubur manusia terikut darinya atau tidak? Terikut ya? Baik. Karena itu kalau dibaca di dubur setiap sholat, itu artinya dibaca di mana? Dibaca di akhir dari sholat tersebut. Baik. Karena itu dari sini ada kekeliruan ya. Sebagian orang memahami hadits Abi Umamah tentang syariat berdoa selepas sholat. Ya. Ketika Nabi ditanya doa mana yang paling mustajabah, Nabi sebut dua tempat. Di pertengahan malam dan di dubur kulli apa? Kulli sholat. Yang pertama haditsnya di lemah, hadits Abu Umamah lemah. Iya. Ada keterputusan dalam sanadnya. Kemudian yang kedua, andai kata sahih, dubur kulli sholat di situ bukan setelah sholat, tapi di mana? Sebelum sholat. Sebelum salam. Iya, bukan setelah salam, tapi sebelum salam tempat doanya. Baik, ini perlu diluruskan ya, beberapa kesalahan pemahaman di tengah banyak dari masyarakat kita. Terakhir dikatakan di sini tsumma yusallim. Ini penjelasan tentang salam. Kemudian beliau salam an yaminihi, ke kanannya. Ya, dan salam ini dari hal yang merupakan pokok salat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wa tahliluha at-taslim. Penghalalannya adalah dengan salam. Dia salam ke kanannya dengan membaca assalamualaikum warahmatullah. Ini kaifiat. Ya, dan ke kanan boleh ditambah juga dia membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun yang pertama lebih masyhur, riwayatnya lebih banyak. Yaitu dia hanya membaca assalamualaikum warahmatullah sampai situ saja. Nah, kemudian wa an yasarihi kadzalik. Demikian pula dia salam ke sebelah kirinya. Salam ke sebelah kirinya sama dengan itu. Ya, salam ke kiri, yaitu assalamualaikum warahmatullah juga. Dan di sini ada beberapa kaifiat ya, disebutkan oleh Syekh Al-Albani, rahimahullah. Semuanya sahih. Boleh dia baca assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini yang paling masyhurnya, yang paling banyaknya. Yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullah. Yang ketiga, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Yang keempat, assalamualaikum, cukup. Satu kali salam saja. Jelas ya? Maka beberapa kaifiat salam ini sepanjang dalilnya sahih, maka itu menunjukkan bolehnya apa? Bolehnya dilakukan. Walaupun yang pertama yang paling masyhur dan itu asal yang dilakukan, asal yang dikerjakan. Baik. Selesai sudah pembahasan tentang salam. Ke kanan dan ke kiri. Ya, kemudian di sini ditentukan, dijelaskan ketentuan bila salat lebih dari 2 rakaat. Kata Ibnu Qudamah, wa in kanatis salatu aktsara min raka'ataini nahadha ba'da at-tasyahhudil awwal. Kalau salatnya lebih daripada 2 rakaat,
maka dia berdiri setelah tasyahud pertama. Kanuhudihi minas sujud. Seperti dia bangkit dari sujud. Wa yusalli raka'ataini. Kemudian dia salat 2 rakaat. Ya, hanya saja di sini yang perlu ditambahkan bahwa kalau dia berdiri dari rakaat kedua, dia berdiri dengan mengangkat apa? Mengangkat tangan. Dia berdiri dengan mengangkat tangan. Baik. Kemudian kata beliau, wa yusalli raka'ataini. Ya. Dia salat 2 rakaat. Dia salat 2 rakaat. La yaqra'u fihi ma ba'da al-Fatihati syai'a. Nah, ini penjelasan cara berdiri ke rakaat ketiga. Berdirinya seperti ketika dia berdiri dari sujud ya, sama. Nah, kemudian penjelasan tentang bacaan pada rakaat ketiga dan keempat. Bacaannya, kata beliau, dia salat 2 rakaat, la yaqra'u fihi ma ba'da al-Fatihati syai'an. Setelah surah Al-Fatihah tidak ada bacaan. Ini yang syah pada kebanyakan perbuatan Nabi. Ya, tapi kadang-kadang beliau membaca apa? Membaca surah ini kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Ya, karena itu kata Ibnul Qayyim, mungkin dikatakan perbuatan Nabi kebanyakannya tidak membaca. Ya. Tapi kalau dia baca kadang-kadang tidak tidak ada masalah ya. Kata beliau, wa rubbama qara'ah fi raka'atainil ukhrayaini bi syai' fawqa al-Fatihah. Dan kadang-kadang beliau membaca sesuatu ya pada 2 rakaat terakhir lebih dari Al-Fatihah. Jadi kalau kadang-kadang tidak ada masalah ya. Kemudian berikutnya kata beliau, fa idza jalasa li tasyahhudil akhir tawarrak. Kalau dia duduk untuk tasyahud akhir, dia bertawarruk. Duduknya duduk apa? Tawarruk. Bagaimana cara duduk tawarruk? Fanasaba rijlahul yumna wa farashal yusra wa akhrajaha an yaminihi. Duduk tawarruknya caranya dia tancapkan kaki kanannya, kemudian dia hamparkan kaki kirinya, dia masukkan ke sebelah kanannya. Ya, dia hamparkan, tidak dia duduki. Kalau iftirash diduduki ya, ini tidak diduduki, tapi dimasukkan di mana? Di bawah kaki kanan. Di bawah kaki kanan. Baik. Dan ini kaifiat yang masyhurnya. Syekh Al-Albani menyebutkan kaifiat yang kedua, ya, bahwa di duduk iftirash kaki kiri boleh dimasukkan antara paha dan antara betis di kaki kanan. Jelas ya? Jadi 2 kaifiat. Iftirash itu ya, yang pertama yang umum kita pakai, dia tancapkan kaki kanan, kaki kiri diletakkan di mana? Di bawah betis ya. Diletakkan di bawah betis. Ya, di bawah kaki kanannya. Ini yang umumnya. Ada kaifiat yang kedua disebut oleh Syekh Al-Albani. Ya. Kaki kanan tidak diletakkan di bawah, tapi diletakkan antara betis dan antara paha. Ya. Jelas ya? Nah, dan ini 2 kaifiat. 2 kaifiat. Ya, walaupun sebagian ulama ada yang mengkritik Syekh Al-Albani pada kaifiat yang kedua ini. Ya, tapi yang benarnya bahwa insyaallah taala kalau dianggap kaifiat kedua juga tidak ada masalah. Itu adalah hal yang bagus. Walaupun umumnya yang banyak dilakukan adalah kaifiat yang pertama. Kemudian kata beliau, wala yutawarraku. Ini penegasan Ibnu Qudamah ya. Wala yutawarraku fi salatin fiha tasyahhudani illa fi salatin fiha tasyahhudani fil akhir minhuma. Ya, Ibnu Qudamah terangkan di sini ya tentang penjelasan duduk tawarruk, bahwa tawarruk itu hanya di salat yang punya 2 tasyahud. Dan tawarruknya di tasyahud terakhir. Jelas ya? Karena itu jangan ada yang memahami dari ucapan Ibnu Qudamah yang awal, bahwa Ibnu Qudamah memandang ada tawarruk di rakaat kedua. Tidak. Karena Ibnu Qudamah tegaskan di sini, bahwa tawarruk itu hanya di rakaat apa? Di rakaat terakhir pada salat yang memiliki 2 apa? 2 tasyahud. Iya. Adapun kalau salatnya cuma 2 rakaat, duduknya duduk apa? Duduk iftirash. Saya sudah sebutkan dalil-dalilnya ya. Saya sebutkan juga hadits Aisyah riwayat Muslim. Ya. Hadits Aisyah riwayat Muslim, Aisyah berkata, "Wa kana yaqulu fi kulli raka'ataini." Dan adalah Nabi melakukan pada setiap 2 rakaat at-tahiyyah. Beliau membaca tahiyyah, "Wa kana yafrushu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna." Beliau menghamparkan kaki kirinya iftirash dan menancapkan kaki kanannya. Ini juga hadits Aisyah pada setiap 2 rakaat. Baik. Setelah itu dijelaskan di sini oleh Ibnu Qudamah, dan ini pembahasan yang terakhir, dzikir setelah salam.
Kata beliau, fa idza sallama istaghfara thalathan. Ini sunnahnya ya. Dia membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya. Kemudian dia membaca Allahumma antas salam. Wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sebab ini kadar yang sabitnya dalam hadis Thauban riwayat Muslim. Ya, dan juga datang dari hadis Ummu Salamah ya. Nabi kalau selesai salat beliau membaca istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baik. Ini bacaan yang dibaca yang syah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tambahan-tambahan yang dibaca oleh sebagian orang, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram, fahayyina rabbuna bis salam, dan seterusnya. Ma adri wa yaqul. Ya. Banyak bacaan yang dibaca oleh sebagian orang itu ya penambahan ya keluar dari hal yang disunnahkan ya. Nah, dan juga dari hal yang disyariatkan adalah seorang membaca takbir. Karena dalam hadits Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim, Ibnu Abbas berkata, "Ma kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir." Kami tidak mengenal selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali kalau mendengar apa? Mendengar takbir. Nah, dia jaharkan takbirnya. Ya. Karena Ibnu Abbas masih kecil main di luar masjid. Ya, Ibnu Abbas tidak tahu orang selesai sholat di masjid kecuali suara gaduh takbir yang didengar dari luar oleh Ibnu Abbas. Yang menunjukkan bahwa takbir dijaharkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Jelas ya? Dan ini dari sunnah yang hendaknya diperhatikan. Iya. Apalagi kalau seorang berada di tempat-tempat ahli sunnah atau di masjid yang diamalkan pada yang sunnah, dia semangat. Ya, kecuali kalau dia di masjid umum misalnya dia berjaharkan takbirnya dilihat oleh banyak orang. Nah, ini lain lagi masalahnya. Sebab hal-hal yang seperti ini kadang dia perlu mengajarkan dulu kepada manusia sebelum sebelum diamalkan sunnah itu. Ya, tapi kalau dia masjid dan ditegakkan pada yang sunnah, dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan melakukan hal yang disunnahkan. Selesai sudah pembahasan tentang sifat salat.